Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Staf Khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bidang transformasi digital dan kecerdasan buatan, Bapak Muhammad Muklas Rowi, beserta dengan tenaga ahli yaitu Bapak Jumail dan Bapak Ma'ruf Mutakin. Yang kami hormati, Kepala Pusat Prestasi Nasional sekaligus PLT Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Ibu Maria Veronica Irene Hergiono. Yang kami hormati, Kepala Bidang Pengembangan Talenta Puspresnas, Ibu Retno Juni Rohmaningsi. Yang kami hormati, Kepala Sub Tata Usaha Pusat Prestasi Nasional, Bapak Abdullah Faiz. Yang kami hormati, Bapak-Bapak Juri OSN. Yang kami hormati PT Paragon sebagai sponsor serta Yayasan Akademi Karya Bangsa. Dan yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi di seluruh Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru di seluruh Indonesia serta murid di seluruh Indonesia yang kami banggakan. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam ruang virtual Zoom untuk mengikuti sosialisasi eksibisi Lomba Kecerdasan Artifisial atau AI, Artificial Intelligence, Jenjang Pendidikan Menengah tahun 2025. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 13 September 2025. Semoga Bapak Ibu serta murid yang hadir senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Izin mengingatkan Bapak Ibu dan juga murid yang bergabung di sini, dimohon untuk rename nama Zoom-nya menjadi nama underscore instansi atau nama sekolah. Juga dimohon untuk menyalakan kamera agar kami dapat melihat semangat Bapak Ibu dan bisa menyapa Bapak Ibu serta murid dan nanti pada sesi tanya jawab nanti bisa menyapa. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimulai. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta diberikan manfaat dan juga keberkahan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai.
Baik, agenda selanjutnya yaitu sambutan, arahan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Prestasi Nasional kepada Ibu Maria Veronica Irene Hergiono. Silakan. Selamat siang Bapak Ibu semua, adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Yang kita hormati hadir di sini para dari staf khusus, staf khusus Menteri, Pak Maruf, Pak Jumail. Terima kasih banyak Pak untuk kesempatannya hadir secara daring siang ini membersamai kita untuk menyampaikan hal-hal apa yang menjadi kebijakan Kemdikbudristek terkait dengan kebutuhan talenta digital. Kemudian yang nanti juga akan menyampaikan materi yaitu Pak Mustafa serta Bapak New Steven yang bersamai kita untuk menyampaikan hal-hal teknis terkait dengan eksebisi tentang kecerdasan artifisial ini. Adik-adik sekalian, saya melihat dan tentu saja mohon maaf sebelumnya, kemungkinan apakah di sini ada juga hadir dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, kemudian guru, ya, kepala sekolah dan tentu saja yang sudah sangat antusias. Saya lihat rame di chat maupun juga di tampilan Zoom-nya. Ya, oh guru hadir ya di tampilan Zoom-nya ya dengan karakter-karakter yang menarik ini ceritanya. Ini lucu juga karena kita eksebisi kecerdasan artifisial jadi nampak ke kreativitasnya. Adik-adik semua sepertinya tidak sabar untuk melihat mengikuti sosialisasi tentang kecerdasan artifisial ini. Nah, adik-adik semua, Bapak Ibu, kami perlu sampaikan beberapa hal mengapa kegiatan ini kita lakukan. Nah, pastinya kita sudah tahu bahwa disrupsi teknologi ini sudah sangat cepat. Di zaman ini, di ini era yang paling banyak apa ya, variasi dari generasi ya. Yang di sekolah ada generasi baby boomers, ada generasi milenial, yang diajar ada generasi Gen X, Gen Y, Gen Alpha, dah rame dah gitu dengan segala macam uh, proses proses yang dialami sebelum-sebelumnya. Artinya pembelajarannya berbeda, situasinya berbeda. Bahkan kalau kita melihat ya ada suatu riset yang menunjukkan bahwa sejak tahun 1940 sampai dengan sekarang percepatan ya pada waktu 1940-an itu teknologi itu di tingkat terbawah jauh sekali. Kemudian menyalip sampai dengan sekarang di nomor satu eh, fokus utama dari para siswa. Nah, jadi kita melihat nih bahwa teknologi itu disruptif teknologi itu luar biasa cepat sehingga nah kita pun dari penyiapan SDM maka harus juga bergerak ke arah sana. Nah, adik-adik sekalian, pada eksebisi kecerdasan artifisial ini kami memahami ya bahwa waktunya mungkin terbatas ya, tapi ini sifatnya adalah pengenalan, menunjukkan ke adik-adik semua, ke para guru, ke sekolah bahwa ini ada kesempatan potensi pengembangan prestasi di bidang digital, khususnya di bidang kecerdasan artifisial. Besar harapan semuanya dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai dengan Merauke, ini bisa ikut serta berpartisipasi, mencoba, namanya eksebisi, mencoba untuk mempersiapkan. Demikian juga bagi guru-guru, ya, tidak ada salahnya untuk mendorong mengikuti juga apa sih tentang kecerdasan artifisial ini apabila dimasukkan sebagai kompetisi. Nah, ini pun nanti akan bisa kembali ke sekolah untuk menunjukkan atau mengembangkan pembelajaran yang tepat untuk setiap jenjang. Dan kali ini pastinya hanya di jenjang sekolah menengah ya, yang setara. Artinya kejar paket pun juga paket kesetaraan itu pun juga bisa ikut serta yang penting ada NISN, NPSN-nya.
Baik Bapak Ibu sekalian, adik-adik selamat mengikuti sosialisasi eksebisi ini. Maka dengan memanjatkan puji syukur sekaligus juga mengharap bahwa sosialisasi ini bisa diterima, dipahami dengan baik, maka sosialisasi eksebisi kecerdasan artifisial 2025 saya nyatakan dimulai. Silakan Mbak Dina, saya kembalikan. Ya, terima kasih Ibu Kapus atas sambutan, arahan, dan berkenan membuka acara sosialisasi siang ini. Baik Bapak Ibu dan juga adik-adik, melangkah ke agenda berikutnya, yaitu mari bersama-sama kita menyimak penjelasan mengenai pengembangan talenta digital yang akan disampaikan oleh staf khusus Mendikbudrismen bidang transformasi digital dan juga kecerdasan buatan. Dalam kesempatan ini diwakili oleh tenaga ahli yaitu Pak Jumail dan juga kepada Pak Jumail disilakan. Oke, suara saya terdengar? Sudah Pak, sudah Pak Jumail. Silakan Bapak. Oke, ya. Oke, yang saya hormati ya, Ibu eh, Kapus ya, dan Bapak Ibu semua ya, dari Puspresnas, dari eh, BPTI, dari Paragon, yang perwakilan Paragon, dari Al-Akademi, ya, dan eh, Bapak Ibu undangan ya dari sekolah-sekolah, ya jenjang sekolah menengah atas, yang hari ini hadir. Mohon maaf apabila tidak saya sebutkan satu-satu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada yang hadir hari ini di sesi Zoom ini. Perkenalkan, saya Jumail. Saya dari tim staf khusus Menteri bidang transformasi digital dan kecerdasan artifisial. Dalam kesempatan kali ini, mewakili Bapak Muklas Rowi ya, yang kebetulan beliau ada kegiatan lain ya di Jogja ya, jadi eh, eh, saya insya Allah menyampaikan apa yang eh, menjadi concern beliau ya terkait dengan rencana eksibisi eh, program coding dan kecerdasan artifisial. Ini sebetulnya program yang sudah didiskusikan ya dari eh, awal tahun lalu ya. Eh, Bahkan dari akhir ya, awal 2025 ya. Jadi eh, diskusi kita waktu itu di Ancol kalau nggak salah ya, saya lupa nama tempatnya tuh ya. Saya dengan Ma'ruf ya, kita sudah rencanakan ini. Alhamdulillah ini sudah mendekati waktu pelaksanaan eksibisinya. Mudah-mudahan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan eh, memberikan dampak positif ya kepada peserta, para pelajar nanti yang turut serta, sekolah, Bapak Ibu guru, ya mudah-mudahan dapat membuka wawasan dan juga kesempatan ya eh, untuk eh, berekspresi di dalam eksibisi nanti. Jadi mungkin saya sedikit menyampaikan beberapa eh, informasi saja melalui slide ini ya, tentang update eh, kecerdasan artifisial itu sekarang seperti apa sih ya. Ya, mungkin boleh next, Mbak. Oke. Jadi Pak SKM biasa membuat mind map seperti ini ya. Jadi beliau uh, men-track ya urgensi pembelajaran coding KA itu seperti apa. Yang pertama bahwa eh, pembelajaran coding KA dari tujuan tujuannya ya, bahwa hari ini tidak hanya terutama generasi muda ya didorong tidak hanya menjadi konsumen, tetapi perlu menumbuhkan ya eh, potensi dan talenta unggul dalam bidang digitalisasi. Ya, diantaranya adalah
pengetahuan dan keterampilan di dalam pemanfaatan coding KA. Jadi dalam tujuannya tidak hanya bukan untuk menjadi pakar ataupun menjadi eh, apa eh, pengembang utama di dalam kecerdasan artifisial, tapi untuk pelajar setidaknya mengetahui ya tumbuh talenta-talenta ya dari era digital ini ya yang aware bahwa sekarang ini eranya digital dan eh, ada hal-hal yang positif yang dapat dimanfaatkan ya. Kemudian urgensi terkait dengan bahwa kecerdasan artifisial ini bukan hanya kalau di KKA disebut sebagai mata pelajaran pilihan, tapi sebetulnya ini sesuatu yang mendesak ya, kebutuhan yang mendesak yang perlu untuk disampaikan kepada publik, kepada guru, kepada siswa, kepada masyarakat ya, bahwa perubahan dunia hari ini terus berubah dengan cepat dan eh, pengaruh teknologi ada atau tidak ada pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial pasti akan eh, mempengaruhi mempengaruhi kehidupan dari eh, pelajar-pelajar kita, guru-guru kita, masyarakat kita, sehingga ya perlu ini dilihat sebagai satu kebutuhan mendesak bahwa perlu ada barier yang positif ya melalui pendidikan yang berbasis kecerdasan artifisial. Dan kebutuhan mendesak juga terkait bahwa kita perlu kebutuhan talenta digital ya secara dalam uh, porsi nasional. Kementerian Komunikasi uh, dan Digitalisasi ya Komdigi itu memprediksi bahwa pada tahun 2030 Indonesia memerlukan 9 juta talenta digital ya. Sehingga mungkin kalau misalkan kita mulai sekarang ya melalui pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, memperkuat pembelajaran sebelumnya melalui mata pelajaran informatika, TIK. Ya, harapannya nanti di tahun 2030 ya muncul talenta-talenta yang memang siap untuk menghadapi tantangan di masanya. Bahwa perlu juga SDM yang memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan memiliki etika yang baik di era digitalisasi ini. Ya. Kemudian eh, terkait juga dengan eh, bahwa pembelajaran coding dan KA urgensinya bahwa ada tujuan jangka panjang yaitu eh, kemampuan berpikir ya, kemampuan menyelesaikan masalah, kemampuan logis dan analitis dan tanggung jawab etis ya di eh, era berkembangnya teknologi di mana segala sesuatu akan menjadi lebih mudah. Setiap orang tidak lagi bertanya sama temannya, tapi bertanya kepada AI. Ya, saat itu ya mungkin perlu ada perlu ada eh, tanggung jawab secara etis bagaimana etikanya berinteraksi dengan eh, media digital, khususnya kecerdasan artifisial. Dan AI dapat juga mempermudah, mendorong dan mengefektifkan di dalam penyelesaian segala persoalan sebagai alat bantu, uh, bukan sebagai subjek ya. Next. Oke. Sebanyak Ini salah 41% satu perusahaan di contoh dunia ya berencana mengurangi tenaga kerja pada real 2030, pemberitaan di pasalnya dalam aktivitas pekerja. CNBC ya mengutip dari update informasi dari World Economic Forum bahwa di dalam di tahun 2030 nanti ya itu 40% perusahaan global akan melakukan prediksi akan melakukan uh, apa uh, pergantian pergantian dari
pekerja manusia kepada pekerja berbasis artificial intelligence. Bahkan hari ini, berita hari ini di Albania ya ada menteri ya diangkat sebagai menteri yaitu menteri AI. Jadi nggak menterinya tidak ada, tapi di menjadi menteri untuk kebijakan-kebijakan di tingkat kementerian ya. Dan 70% ya 70% perusahaan diprediksi ya diprediksi itu akan mulai ya memanfaatkan kecerdasan artifisial di dalam industri mereka. Jadi ya, AI kalau kita lihat sekarang kita masih berdebat tentang apa pentingnya AI. Di faktanya bahwa mungkin Bapak Ibu guru juga sudah banyak yang memanfaatkannya, membuat soal, kemudian siswa kita juga banyak untuk menjawab pertanyaan. Ya. Hal seperti itu kalau misalkan tidak kemudian eh, dibarengi dengan pendidikan bagi apa yang baik, apa yang perlu untuk ditanamkan supaya interaksi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial perlu untuk mengetahui literasi dan etikanya. Next. Nah, ini tantangan dunia kerja bahwa di 2030 akan banyak eh, pekerjaan-pekerjaan yang kemudian hilang, tetapi akan muncul juga banyak juga pekerjaan-pekerjaan baru ya yang kita nggak pernah sebut-sebut mungkin 10 tahun lalu. Nah, nanti di 2030 akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang itu perlu dipersiapkan talentanya dari sekarang. Ya. Di antaranya apa? Di antaranya adalah ya, di antaranya adalah di sini ada big data spesialis. Mungkin 10 tahun lalu ya, 20 tahun nggak pernah terpikir bahwa ada big data spesialis. Bahkan UI and UX designer ya, kalau misalkan masih yang konvensional, nanti apa graphic designer mungkin akan menjadi salah satu eh, apa job role yang mungkin akan tergeser. Kemudian ada UI dan UX designer nggak lagi menggunakan tools yang manual. AI sudah membantu ya seperti kita lihat saat ini ya. Bahkan waktu kampanye Pak Presiden ya menggunakan sudah menggunakan AI. Ya. Oke, next. Oke, transformasi pasar kerja bahwa 10 pekerjaan yang akan tergantikan oleh AI. Ya, ada nggak pekerjaan kita di sini? Secara umum bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara rutin atau rutinitasnya sama, itu akan sangat mudah tergantikan oleh AI. Jadi kalau misalnya kita hanya kemudian mengajar dengan memberikan soal dan jawaban, memberi kuis, ternyata siswa-siswa bisa mengenerate itu. Guru-guru AI juga bisa mengenerate itu. Nah, resepsionis ini akan salah satu yang akan terancam atau diprediksi tergantikan. Bookkeeper, telemarketer, data entry, ya, proofreader. Ya, kalau sebelumnya kita proofread ya, kita harus bayar per halaman ya, untuk satu jurnal dengan sekian dolar ya. Nanti proofreader itu bisa dilakukan oleh AI juga. Ya, next. Nah, maka perlu mengubah paradigma di dalam pendidikan. Ya, bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah paradigma ya dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dunia pendidikan. Dan coding dan KA ya bukan lagi sekedar tren, ya, hanya sekedar mata pelajaran pilihan, melainkan kebutuhan esensial yang harus diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan kita. Tentu dengan kalau masuk kurikulum, tentu dengan panduan-panduan yang jelas dan membangun dan memberi impact positif. Next. Oke, skill yang dibutuhkan diantaranya nomor satu adalah analytical thinking. Nah, belajar programming perlu analitik. Ya, makanya di dalam eksebisi ini saya lihat kakaknya oh, itu sudah memang sangat
akan mendorong peserta nanti generate ya, memperkuat pemikiran dan pemikiran analisisnya. Next. Nah, pekerjaan baru yang muncul karena perkembangan AI. Ya. Di antaranya yang sudah kita lihat adalah AI content creators. Ini sudah muncul ya. Kemudian bahwa interface interaction designer ini nggak lagi menggunakan Photoshop, ya nggak lagi menggunakan Dreamweaver, nggak lagi menggunakan eh, apa buat source code HTML dari scratch, nggak lagi ya. Jadi ini akan sekali kita menggunakan prompt kemudian terhasil satu eh, interface dan interaksi yang kita bisa customize hanya dengan menggunakan prompt. Ya, jadi hal-hal seperti ini ya akan terjadi dan memang sudah terjadi dan akan semakin advance pada 2030 nanti. Sehingga kita perlu perlu siap. Next. Nah, profesi prompt engineer ini nggak pernah ada, kemudian sekarang muncul di era AI, ada prompt engineer. Ini salah satu eh, pekerjaan ya yang eh, terdengar sederhana, tetapi dibutuhkan untuk oleh perusahaan-perusahaan saat ini dan masa depan. Ya. Oke, next. Ya, data trainer ya untuk visualisasi data yang sehingga memberikan informasi yang lebih mudah dimengerti, interaktif ya. Next. Oke, sehingga apa yang kita butuhkan? Ya, kita nggak bisa menghindari bahwa AI tidak kita perlukan. Kita nggak bisa menghindari bahwa AI memberikan impact negatif. Kita juga nggak bisa menghindari bahwa apa uh, uh, ini bukan kebutuhan kita. Yang kita perlukan memang melakukan kolaborasi ya ataupun uh, dengan memanfaatkan kecerdasan artifisial ya untuk membantu dan mendukung apa yang bisa dilakukan, ditingkatkan. Ya. Manusia unggul dalam empati, kreativitas, intuisi, dan AI unggul dalam menghasilkan sesuatu yang efektif, efisien. Ya. Kemudian manusia memberikan konteks dan penilaian etis terhadap keputusan yang diambil, dan AI dapat membantu manusia menyaring data yang kompleks. Kalau kita punya 1.000 data, kita hitung secara manual akan lama. AI akan menghitung itu dalam waktu detik. Ya. Kemudian menyimpulkan sesuatu juga ya, bahwa tetapi tetap manusia memiliki peran yang sebagai subjek. Di mana kalau misalnya di UNESCO AI Competency Framework di for Teacher bahwa human center mindset menjadi pokok. Walaupun AI berkembang sedemikian pintar, tetapi AI tidak dapat menilai sesuatu dengan real uh, sesuai dengan faktualnya. Jadi perlu ada keterlibatan manusia untuk menilai bahwa itu tuh benar, ini tuh salah, tetap manusia memiliki peran itu. And next. Oke, ya. Ini Indonesia saat ini kekurangan sekitar 500.000 talenta digital per tahun yang perlu dipenuhi melalui pendidikan, pelatihan, dan program pengembangan lainnya. Bahwa pembelajaran coding dan KA dirancang untuk memberikan dampak positif kepada peserta didik seperti kemampuan berpikir logis dan analitis. Dan data dari Komdigi bahwa pada 2030 kita perlu 12 juta talenta digital. Ya, dan keterjadian saat ini diperkirakan sampai 2030 diperkirakan hanya 9 juta talenta. Ya. Ya. Next. Oke, ini kebijakan dari Asta Cita terkait dengan implementasi pembelajaran mendalam, kecerdasan coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Next. Good. Good. Lagi rapat.
Miss, dia kasih kamu juga. Miss, kira-kira apa? Oke. Kemudian ini kebijakan mungkin semua sudah tahu ya, jadi saya tidak perlu bacakan. Next. Nanti sama. Ya, Pak Ismailnya lagi rapat ya. Oke. Nah, ini eh, elemen pembelajaran di dalam coding dan kecerdasan artifisial. Kalau untuk SMA berarti ada 6 elemen yang mungkin nanti di dalam eksebisi, ya dalam eksebisi perlu dilibatkan, ya berpikir komputasional, literasi digital, literasi dan etika kecerdasan artifisial, ya pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial, algoritma pemrograman dan analisis data. Sebagian sudah dipelajari di dalam mata pelajaran informatika, TIK, ya. Saya penguatannya ada pada kecerdasan artifisialnya. Next. Nah, ini contoh dari apa channelnya Pak SKM ya. Mungkin bisa di play, Mbak. Kisah heroik Nusaibah, Ya. perempuan pemberani yang jadi perisai Rasulullah. SKM, salah satu Nusaibah SKM binti yang Ka'ab rajin ya al-Ansariyah yang dikenal konten. dengan julukan Beliau Ummu membuat Imarah konten adalah dengan memanfaatkan kecerdasan artifisial untuk memberikan materi-materi rohani, ya. Kadang di Arab, kadang di Eropa, kadang di Indonesia, kadang di Singapura, tapi beliau tetap ada di kantor. Nah, itulah eh, bagaimana AI memungkinkan sesuatu yang nggak kita bayangkan sebelumnya itu bisa dilakukan saat ini. Ya, next. Oke, ini juga salah satu boleh di play, Mbak. Ya, ya ini salah satu juga eh, kreativitas yang dilakukan Pak SKM. Ya, beliau membuat satu album ya dengan AI di di saat kemarin ya waktu rame-rame soal terkait dengan royalti bahwa tempat usaha wajib bayar royalti, kemudian beliau terpikir, oh kalau gitu kita buat aja eh, aransemen lagu dengan AI supaya masyarakat nggak perlu bayar royalti. Nah, inilah hasilnya. Kemudian Diva Nurani. Diva Nurani ini nggak pernah ada orangnya. Ya, tetapi suaranya ada, lagunya ada, ya albumnya ada. Ya, dan itu sudah bisa diakses melalui Spotify. Ya, full satu album, arrangementnya dilakukan dengan menggunakan AI. Next. Nah, untuk eksebisi sendiri, ya, kemudian dengan tadi yang saya sampaikan bahwa AI, tantangan dan juga peluangnya, ya, itu memang eksis, memang ada. Sehingga kita perlu menyambut tantangan itu dan juga kita perlu memanfaatkan peluang yang ada di era AI hari ini. Ya, beberapa tujuan di dalam eksebisi mungkin nanti bisa disinkronkan ya dengan KAK yang sudah dibuat ya bahwa perlu ada eksebisi ini menumbuhkan kesadaran pelajar terhadap tantangan dan peluang kecerdasan artifisial. Dapat memberikan pelajar pengalaman langsung mencoba ya apa itu kecerdasan artifisial dan juga mencoba bagaimana membuat coding ya mewujudkan ekosistem pembelajaran coding dan KA berbasis kolaborasi. Mungkin membuat atau terbentuknya satu komunitas ya guru ya yang concern di dalam pembelajaran kecerdasan artifisial. Menyediakan wadah ekspresi ya bagi peserta didik yang memiliki karya dan inovasi KA. Mungkin nanti di eksebisi Bapak Ibu dari sekolahnya yang anak-anaknya punya talent dapat juga presentasikan ya karya-karyanya. Kemudian menanamkan kesadaran etika digital dan pemanfaatan KA secara positif. Ya, next. Ya, mungkin boleh kegiatannya boleh dengan demo
adakan zona demo interaktif ya dengan chatbot mungkin ditampilkan ataupun apa sih yang bisa dihasilkan dengan kecerdasan artifisial. Ada mini workshop mungkin ya, membuat game sederhana ya dengan uh, dipandu oleh mentor-mentor mengenal KA dan tools no code bahwa sekarang menulis program itu nggak harus dimulai dari nol, nggak harus orang yang betul-betul pakar di dalam penulisan ataupun programmer, bahwa nggak perlu paham kode, kita bisa bikin kode. Ya. Membuat aplikasi kecil berbasis data. Ya. Mungkin ada praktek bagaimana bikin aplikasi, membuat aplikasi dengan kecerdasan artifisial. Kompetisi ringan boleh dengan coding challenge, ya, quiz kecerdasan artifisial, ya, seputar teknologi masa depan untuk menstimulasi apa yang akan kita lakukan 10 tahun ke depan, apa yang mau kita buat ya. Lomba ide inovasi, AI untuk kehidupan sehari-hari pelajar misalkan ya. Kemudian inovasi dan motivasi, ada talk show ya dengan mungkin ada sharing dari mentor ya yang aktif di coding dan kecerdasan artifisial, dan sharing session tentang profesi masa depan ya sehingga pelajar-pelajar kita tahu bahwa eh, apa eh, pekerjaan atau profesi masa depan tuh apa saja yang perlu persiapkan. Juga termasuk tantangan dan peluangnya. Next. Ya, metode penyajian ya boleh misalnya dengan metode gamifikasi, pernah dipaparkan tuh oleh Pusdatin ya. Metode gamifikasi bahwa kita kenal pelajar kita pasti sudah tahu Roblox ya, sudah tahu eh apa termasuk Quizizz yang sekarang namanya Wayground ya, bahwa belajar hari ini tidak harus dengan pertanyaan-pertanyaan yang serius, ternyata bisa juga dengan membuat game kemudian menstimulasi peserta ya, apa maksud game tersebut, kenapa harus lompat, kenapa harus ada barier ya, bagaimana menyelesaikan masalah ya dengan metode gamifikasi. Tampilan visual yang menarik ya, kemudian ada fun learning. Mungkin ini juga perlu juga di apa di take note bahwa Pak Menteri menyampaikan bahwa dalam apa, eh, pembelajaran hari ini ya, eh, berkesadaran bermakna, dan yang ketiga adalah perlu ada aspek menggembirakan. Begitu juga dengan eksebisi ini ya, perlu memasukkan aspek itu ya. Fun learning ya, menggembirakan di dalam belajar. Ya, kemudian ada mentor, pendamping yang muda, friendly sehingga memberikan motivasi yang baik. Next. Nah, hasil yang diharapkan ya mudah-mudahan melalui eksibisi ini yang memunculkan ya pelajar-pelajar yang kemudian mendapat pengalaman ya di dalam coding dan KA, kemudian tumbuh komunitas coding dan KA di sekolah ya, ekstrakurikuler atau klub. Kemudian mudah-mudahan nanti lebih memahami tantangan dan peluang terkait dengan perkembangan coding dan kecerdasan artifisial hari ini. Kemudian terdokumentasinya karya dan inovasi KA dari pelajar-pelajar kita ya di dalam publikasi resmi. Kemudian terbangunnya kesadaran publik tentang pentingnya eh, literasi dan etika di dalam coding dan kecerdasan artifisial ya di dalam pendidikan. Next. Oke, eh, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan, bahwa di bulan Oktober akan ada eksebisi dan juga Olimpiade eh, eh, Sains Nasional. Ya mudah-mudahan eh, yang hadir hari ini dapat turut serta ya, kemudian eh, program ini ya eksebisi coding dan kecerdasan artifisial dapat memberikan dampak yang positif dan memperkuat literasi dan membangun etika kecerdasan artifisial yang lebih baik lagi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Jumail atas informasi dan penjelasan yang telah disampaikan. Sangat jelas dan terperinci tentang apa artinya kecerdasan artifisial AI serta kolaborasi manusia dengan AI. Dan semoga Bapak Ibu dan juga anak-anak adik-adik murid jadi semakin semangat mempersiapkan anak-anak murid untuk mengikuti lomba eksibisi AI ini. Untuk Pak Jumail nanti mohon tetap bersama kami ya Pak. Pastinya nanti ada Bapak Ibu dan juga adik-adik ada yang ingin ditanyakan, namun sabar dulu. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab setelah semua narasumber memberikan materi. Baik, Bapak Terima Ibu dan kasih, Mbak. adik-adik. Ya, terima kasih Pak Jumail. Mohon tetap bersama kami ya, Pak. Oke. Nah, baik Bapak Ibu dan adik-adik, berikutnya lebih terperinci lagi mengenai bagaimana teknik pelaksanaan eksibisi AI ini. Akan dijelaskan oleh Pak Mustafa dari IPB dan juga Pak Nyo Steven dari Toki. Kepada Pak Mustafa dan Pak Nyo Steven, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati, staf khusus Menteri Bidang Transformasi Digital dan Kecerdasan Artifisial bersama dengan seluruh tim yang tadi juga sudah diwakili oleh Pak Jumail, kemudian Ibu Iren selaku Kapus BPTI, garis miring Puspresnas, kemudian perwakilan dari PT Paragon dan mungkin juga ada beberapa sponsor yang lainnya. Izin Kemudian Pak para Mustafa, suaranya agak kecil Pak Mustafa, mohon maaf. halo, Mungkin ya, mic-nya didekatkan. Iya, baik, mohon saya maaf coba Pak. Lanjutkan. perdekatkan ya. Sudah Sudah terdengar jelas. dengar ya, baik. Ya, baik Pak. Kemudian Silakan juga Pak. yang sudah hadir mungkin para pembina Toki, para alumni Toki, kemudian pembina IOAI yang hadir di kesempatan siang ini, dan tentunya para siswa dan atau perwakilan dari sekolah-sekolah di seluruh Indonesia yang telah hadir ya pada sosialisasi siang ini. Terima kasih atas kesempatannya dan kehadirannya di acara siang ini. Kami akan coba untuk menyampaikan sosialisasi terkait dengan rencana kegiatan eksibisi Lomba Kecerdasan Buatan atau AI yang akan kita laksanakan di tahun 2025 ini. Baik, slide berikutnya. Baik, seperti tadi disampaikan oleh Pak Jumail dan juga oleh Bu Kapus bahwa saat ini kebutuhan akan talenta AI ini sudah sangat urgent karena perkembangan AI yang sangat cepat dan kita sebagai bangsa dan negara tentunya harus ikut tidak sampai ketinggalan gitu ya dalam hal membangun talenta di bidang AI dan oleh karena itu kita mulai dari tahun ini sudah mengikuti kegiatan lomba internasional di bidang AI yang biasa dikenal dengan IOAI, singkatan dari International Olympiad in Artificial Intelligence. Nah, IOAI ini sendiri adalah sebuah kompetisi bidang AI yang setara dengan Olimpiade Sains Internasional lainnya, misalnya IOI, kemudian IMO, dan juga bidang-bidang yang lainnya. Dan ini memang eh, baru mulai tahun kemarin diadakan ya. Jadi IOAI yang pertama tahun 2024 ini di Bulgaria, kemudian IOAI yang kedua itu 2025 tahun ini diadakan di Cina. Dan untuk 2 tahun ke depan ini hostnya sudah ditentukan yaitu 2026 itu nanti akan ada di Uni Emirat Arab dan nanti 2027 akan dilaksanakan di Singapura. Slide berikutnya. Nah, eh, di tahun 2025 ini, Alhamdulillah Indonesia sudah berhasil mengirimkan delegasinya
dan di debut kita, di keikutsertaan kita yang pertama ini, alhamdulillah juga atas support dan dukungan dari semua pihak, Pusbasnas dan juga para pembina, para pelatih yang melatih adik-adik kita berhasil meraih medali 4 medali, 3 perak dan 1 perunggu. Ya, dan ini tentunya merupakan sebuah pencapaian yang sangat membanggakan dan harapannya tentunya kita ingin tingkatkan terus ya, jangan sampai kita prestasinya menurun gitu ya. Nah, oleh karena itu kita perlu mulai dari sekarang persiapkan talenta-talenta yang nantinya akan berpotensi untuk mewakili Indonesia di ajang ini di tahun-tahun berikutnya. Nah, ini salah satunya adalah dengan mengadakan eksibisi AI di OSN 2025 ini. Baik, slide berikutnya. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang IOAI sendiri, ini jadi kami sudah sampaikan eh, di web dan juga di sosialisasi ini. Secara umum silabusnya adalah seperti ini. Jadi kita sudah spesifik ke arah tertentu, yaitu yang pertama adalah mulai dari dasar-dasar AI, yaitu machine learning dengan supervised dan unsupervised learning, evaluasi dan juga optimasi model, kemudian juga artificial neural network dan deep learning, ini perseptron, fungsi aktivasi, dan seterusnya. Kemudian penerapan di bidang computer vision dan juga di NLP. Nah, ini tentunya adalah silabus di IOAI, ya, rekan-rekan semuanya. eh, Nanti di eksibisi ini sebenarnya nanti kita akan lebih terbatas. Jadi ini mungkin jangan adik-adik para siswa jangan merasa down duluan. Ini silabusnya kok sangat banyak. Ini sebenarnya ini silabus untuk yang IOAI saja ya. Saya menjelaskan dulu yang ini nanti di eksibisi sebenarnya kita akan perkecil silabusnya sehingga menjadi hanya subsetnya saja dari ini. Gitu. Karena tentunya kalau kita mengikuti silabus IOAI ini terlalu banyak ya, dan tentunya pasti akan cukup berat persiapannya. Gitu. Tapi ini sebagai gambaran saja bahwa nanti di level internasional silabusnya kira-kira seperti ini dan nanti tentunya kita mencari talenta siswa-siswa yang akan berpotensi untuk berprestasi di bidang yang seperti ini. Baik, slide berikutnya. Nah, eksibisi UI ini sendiri bertujuan yang pertama adalah untuk memperkenalkan bidang AI. Jadi kita sudah ikut di level internasional, tapi di level nasionalnya kita sebelumnya belum ada. Oleh karena itu kita usahakan supaya di tahun ini kita bisa mengadakan eksibisi ini minimal supaya kita bisa mengenalkan bahwa ada bidang AI. Dan nanti ini bisa menjadi ajang kompetisi bagi siswa yang memang berminat di bidang AI. Dan ini juga merupakan bagian resmi dari rangkaian kegiatan OSN. Jadi nanti di finalnya itu akan berbarengan dengan kegiatan OSN 2025 yang akan dilaksanakan secara luring nanti di Malang, insya Allah. Nah, untuk eksibisi ini sendiri, kita akan bagi menjadi 2 bagian. Pertama, kita akan adakan dulu seleksi secara daring atau online. Ini kami rencanakan di pekan depan. Jadi sudah sangat mepet memang waktunya 20 September 2025 pukul 9 sampai pukul 12. Nanti semua yang mendaftar kami akan informasikan secara lebih mendetail teknis pelaksananya seperti apa. Kemudian untuk tahap final atau luringnya sendiri seperti tadi disampaikan itu akan on-site ya atau di lokasi secara luring di UMM ya di Malang berbarengan dengan kegiatan OSN 2025. Meskipun mungkin nanti akan sedikit lebih singkat ya jadwalnya dibandingkan dengan kegiatan OSN yang lain-lainnya. Kemudian seleksi online ini nanti akan meloloskan, kami rencanakan maksimum 30 orang yang akan mengikuti tahap final. Nah, sedangkan tahap finalnya nanti akan memberikan penghargaan ke maksimal 12 orang pemenang gitu ya, yang akan mendapatkan penghargaan mungkin tidak eh, sama persis dengan yang akan diterima oleh eh, para pemenang OSN di bidang yang lain gitu ya. Tapi ini tentunya karena merupakan bagian resmi dari OSN ya kira-kira setara dengan yang diterima oleh yang lain. Kemudian para pemenang ini tentunya nanti akan mendapatkan kesempatan untuk diundang mengikuti seleksi dan juga pelatnas
IOAI untuk tahun 2026. Baik, slide berikutnya. Nah, untuk silabusnya sendiri, seperti tadi saya sampaikan, ini adalah subset atau bagian dari silabus IOAI. Jadi tidak seluas dan sedalam yang tadi disampaikan di IOAI. Lebih tepatnya mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Kak Nyu Steven. Ya, Kak Nyu Steven ini yang kemarin sebagai koordinator coach ya, atau pelatih untuk tim IOAI 2025 kemarin. Mungkin bisa disampaikan Kak Nyu. Oke, oke, oke. Terima kasih Pak Mus. Oke, tadi sendiri kan kita udah bahas ya bahwa silabusnya dari IOAI itu sendiri gimana, lalu jadwal-jadwalnya mulai dari seleksi eh, online dan juga ada seleksi onsite-nya yang terpilih 30. Kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Sebenarnya itu silabus bentuk soalnya eksibisi IOA itu kayak gimana sih? Nah, eh, pertama, silabus eksibisinya sendiri itu merupakan subset dari silabus IOAI itu sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang paling penting adalah silabusnya sendiri, materi-materinya dari eksibisi OSN AI ini, itu tuh sebenarnya itu lebih ke pengetahuan matematika, matematika seperti apa sih, statistika, lalu kalkulus, terus teori peluang, lalu ada aljabar linear. Teman-teman sendiri bisa melihat di websitenya sudah lengkap ya untuk masing-masing dari silabusnya itu sendiri. Dan yang paling penting ya, banyak banget eh, ada miskonsepsi di sini bahwa pemrogramannya boleh nggak sih pakai C++ dan lain-lain. Dan pada kali ini, kesempatan kali ini, ada eksibisi AI ini, pemrogramannya semuanya menggunakan full Python ya. Jadi bukan C++. Jadi yang mau saya ingatkan lagi, pemrogramannya di sini menggunakan bahasa Python, bukan C++ ya. Dan yang paling penting adalah kemampuan penyelesaian masalah atau problem solving. Jadi teman-teman di sini tuh nggak harus untuk menguasai materi-materi AI, machine learning yang udah advance dan lain-lain ya. Tapi kita akan melihat dan menyaring bahwa sebenarnya ini loh pengetahuan matematika, lalu bahasa pemrograman Python, lalu penyelesaian masalahnya, problem solving, logika. Kita akan melihat nih gimana sih teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan ini. Apakah ada nggak sih algoritma-algoritma AI yang digunakan? Ya, pastinya ada, tapi tidak harus kalian teman-teman tuh harus belajar untuk materi itu, menguasai materi itu. Jadi jadi seperti itu. Nah, untuk bentuk soalnya sendiri, bentuk soalnya dari seleksi ini sendiri, yaitu lebih tepatnya akan output only atau mungkin seperti isian singkat. Jadi bentuk soalnya ada cerita deskripsi, lalu ada mungkin aja ada soalnya ada beranak. Nah, nanti akan teman-teman di sini bisa menjawab lah ya. Nanti itu babak online-nya, pada babak onsite-nya sendiri, nanti selain soal cerita juga ada nih soal pemrograman di mana peserta bisa ngumpulin kode pemrograman Python. Tapi kembali lagi untuk babak onsite-nya sendiri akan diambil 30 besar. Jadi seperti itu. Nah, contoh-contoh soal deskripsi dan pemrogramannya sendiri bisa dilihat ya teman-teman di website ioai.toki.id. Jadi seperti itu. Next. Mungkin bisa next ke slide selanjutnya. Nah, pendaftaran dan lini masanya eh, banyak juga sebelumnya. Baik. Nah, oke. Pendaftaran dan lini masanya sendiri, pertama untuk calon-calon pesertanya, syarat-syaratnya gimana sih? Pertama, kalian harus siswa SMA nih, kelas 10 sampai kelas 12. Mungkin untuk para guru-guru dan pembimbing di sini bisa ini nih, apa mengajak anak-anak SMA-nya untuk siswa-siswa SMA-nya untuk ikutan pada eksibisi AI ini. Dan syaratnya harus SMA ya. Jadi untuk banyak banget yang tanya kalau misalkan kelas 9 bagaimana? Sayangnya untuk pada kesempatan kali ini kelas 10 sampai kelas 12. Seperti itu. Dan ini tidak dinyatakan lolos untuk mengikuti semifinal OSN 2025. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah belum pernah mengikuti pelatnas IOAI sebelumnya. Jadi teman-teman di sini nggak usah khawatir sama kemampuan. Oh ada banyak nih kan banyaknya yang veteran yang kemarin udah ikutan pelatnas, ada yang sampai bahkan medalis. Nah, teman-teman di sini nggak usah khawatir ya. Jadi di sini teman-teman sendiri akan netral. Jadi dari awal kita akan memang siswanya adalah belum pernah mengikuti pelatihan itu sendiri.
Dan yang paling penting ya pastinya mendapatkan izin dari orang tua ya, orang tua atau wali atau guru atau kepala sekolahnya. Nah, untuk jadwalnya sendiri gimana? Untuk sosialisasi sendiri kan ini tanggal 13 September ya. Terus pendaftarannya sendiri dari tanggal 12 sampai 19. Jadi usahakan teman-teman mungkin ajakin juga teman-teman yang lain untuk yuk segera daftar ya karena nanti pendaftarannya sampai tanggal 19 September. Kemudian ya ini seleksi awal online-nya ya, yaitu tanggal 20 September 2025 pada pukul 9 sampai 12. Untuk kriterianya sendiri teknisnya bagaimana? Nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut dan mungkin bisa juga dilihat di websitenya ya. Di websitenya sudah kelihatan bahwa oh harus menggunakan kamera dan lain-lain, lalu proctoringnya bagaimana, itu kalian bisa dilihat di websitenya karena udah jelas. Selanjutnya, pengumuman hasil seleksinya sendiri di tanggal 24 September 2025. Ini rencananya mungkin akan diberikan surat seperti dari Puskesmas dan juga mungkin akan diumumkan di websitenya terlebih di situ juga. Dan yang terakhir nanti para peserta yang lolos, yang terpilih 30 peserta akan mengikuti eksibisi final onsite pada tanggal 6 sampai 10 Oktober 2025 di Malang. Jadi seperti itu. Next. Nah, untuk informasi lebih lanjut, kalian teman-teman bisa cek ya informasinya di website ioai.toki.id dan di situ banyak banget mulai dari silabusnya, eksibisinya dan macam-macam. Bahkan pendaftarannya pun juga harus melalui di situ. Jadi teman-teman usahakan untuk sering-sering ngecek ya dan update melalui di sini. Mungkin itu aja sih. Saya kembalikan ke Pak Mustafa. Baik, terima kasih Kak Nyo. Jadi informasinya sudah cukup lengkap bagi adik-adik yang belum membuka atau melihat web ini, silahkan nanti segera dibuka, dan termasuk juga bagi yang sudah memutuskan untuk ikut atau mau mendaftar, link pendaftarannya ada di sana, jadi segera dicek saja. Termasuk tadi contoh-contoh soal juga ada di sana. Berarti kalau ya ada yang penasaran ingin tahu soalnya seperti apa, silahkan juga dilihat di web tersebut. Terima kasih. Mungkin dari kami cukup, saya kembalikan ke Mbak Dina. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mustafa dan Kak Nyo Steven atas informasi yang telah disampaikan. Sangat menarik sekali dan adik-adik pasti jadi makin semangat ingin ikut. Dan baik, setelah semua narasumber telah memberikan penjelasan, selanjutnya sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu maupun adik-adik murid yang ingin bertanya langsung dapat klik raise hand. Nanti akan langsung dijawab oleh Pak Jumail atau Pak Mustafa atau Pak Kak Nyo Stephen. Atau Bapak Ibu adik-adik juga bisa bertanya melalui kolom chat. Disilahkan. Ya, dengan Muhammad Hafizal, silakan Bapak Mas adik. Tes, tes. Ya, sudah suara-suara terdengar. Baik, Suara pertanyaan saya itu tentang berapa maksimal peserta tiap ah, sekolah. nama siapa lalu dari mana? Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafizal Mahidin dari SMA Negeri 5 Parepare. Baik, Baik, silakan. Apa yang ingin pertanyaan saya ditanyakan? itu tentang berapa maksimal peserta yang dapat didaftarkan oleh satu instansi atau sekolah. Terima kasih. Silakan Pak Mustafa, Kak Nyo. Baik, jadi untuk sejauh ini belum ada kuota ya ditetapkan ya, jadi dianggap memang bebas ya untuk sekolah ataupun instansi mengirimkan eh, sebanyak-banyaknya. Jadi belum ada kuota. Terima kasih Pak Mustafa. Sudah terjawab ya Mas Hafizal? Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, Zuyadi silakan bisa perkenalan terlebih dahulu, nama dan dari mana? Silakan Zuyadi, Bapak atau adik nih? Bapak, Silakan Bapak, mohon maaf Pak. ini terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Eh, Mana ini Pak? Mohon maaf Pak. suara saya apakah terdengar dengan jelas? Dengar Pak Zuyadi. Dari mana Pak Oke. asalnya? Saya Zuyadi dari SMA Negeri 1 Banda Aceh.
Oh iya, jauh Pak. Oke. Silakan Pak. Baik, ini saya baru pertama sekali sih mendengar adanya kompetensi ataupun jalan di bidang AI ya. Eh, nah, di sini apakah siswa perlu guru pendamping untuk mengikutinya atau memang langsung mereka secara mandiri untuk mendaftarkannya? Nah, kalau seandainya pakai guru pendamping, apakah guru pendamping itu harus didaftarkan juga atau tidak? Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima Baik Pak. kasih. Ya, baik. Silakan Pak Mustafa atau Kak Rezi. Ya. Oh, maaf, mohon maaf, bisa diulang tadi bagian terakhir, Mbak, Mbak Dina, pertanyaannya. Ya, apakah diperlukan ada guru pendamping dan jika ada, apakah perlu didaftarkan juga, gitu Pak? Baik. Baik, untuk seleksi online sebenarnya tidak perlu mendaftarkan guru pendamping ya, cukup siswanya saja yang berminat, tapi memang harus satu persatu ya, jadi tidak bisa satu saja perwakilan. Semua, kalau misalkan dari sekolah itu ada 5 yang mau mendaftar, silakan lima-limanya daftar satu persatu, ya, nanti supaya datanya masuk semua ke kami, gitu ya. Tapi tidak perlu mendaftarkan pendampingnya. Cuman memang perlu ada surat izin pertama, ya surat izin. Nah, surat izin ini bisa dari orang tua atau dari guru ataupun dari kepala sekolah. Intinya dari yang sudah dewasa ya, yang berwenang gitu ya untuk memberikan izin supaya kami yakin bahwa ini bukan apa tanpa izin gitu ya. Nah, seperti itu dari siswanya. Nah, nanti dalam praktiknya pada saat seleksi online misalnya pasti akan dibutuhkan peran dari eh, eh, orang tua ataupun guru untuk misalnya menyediakan perangkat yang diperlukan gitu ya. Jadi eh, pasti akan perlu dukungan dari orang tua ataupun dari guru. Jadi ya begitu mungkin. Apakah cukup menjawab? Silakan Pak Ziyadi, ada yang ingin ditanyakan lagi, tanggapi lagi. Eh, ini Pak sebentar. Tadi kan saya sudah melihat sedikit ini silabus yang sudah tertera di IOEI ya. Eh, saya masih bingung ini. Oh, ini maksudnya kalau misalnya di topik dasar pemrograman, kemudian ada subtopik dasar Python. Artinya siswa itu akan dilatih ataupun apa yang dilombakannya itu bagian-bagian subtopik ini secara lengkap atau bagaimana nih Pak? Artinya kan siswa kami itu rata-rata belum paham sama sekali tentang masalah pemrograman seperti ini. Misalnya apakah bisa dengan menggunakan AI untuk sebagai alat bantunya ketika ujian praktiknya atau memang mereka harus mengetik sendiri begitu Pak? Baik, jadi silabusnya mohon diperhatikan bahwa ini silabusnya yang untuk eksibisi saja ya, yang perlu dipelajari. Jadi di web kami sudah bedakan di situ ada silabus yang IOAI, yang itu untuk lomba internasionalnya, dan ada silabus yang khusus untuk eksibisi. Nah, tentunya yang untuk eksibisi ini akan lebih terbatas ya, tidak seluas yang ada di silabus IOAI. Nah, tetapi memang bisa jadi nanti terutama pada saat final onsite akan diperlukan untuk melakukan pemrograman dengan Python. Jadi di onsite nanti perlu membuat program dengan Python yang kemudian nanti akan dikumpulkan. Nah, sehingga memang siswa perlu untuk menguasai Python. Mungkin untuk yang seleksi online belum begitu dibutuhkan ya karena soal-soalnya nanti akan bisa dikerjakan dengan pena dan kertas gitu ya. Tapi untuk yang onsite nanti akan ada soal pemrograman seperti dicontohkan di web yang kami kirimkan. Nah, kami juga tidak memperbolehkan penggunaan AI, ya bantuan AI untuk mengerjakan soal yang manapun. Jadi semuanya harus benar-benar hasil kerja siswa itu sendiri. Baik itu perhitungannya maupun kalau perlu membuat program juga memang benar-benar dari siswanya sendiri. Kira-kira begitu Pak, mungkin cukup jelas. Sudah terjawab ya Pak Ziyadi ya? Ya.
Terima kasih Pak Mustafa. Baik, kita ke penanya selanjutnya ya. Dengan Efraim, silakan Efraim. Nih, adik atau bapak nih? Bapak dulu tuh. Bapak, ya bapak silakan Pak Efraim. Dari mana nih Pak? Dari SMA Lentera Harapan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Wah, jauh ya Pak. Silakan Bapak. Saya ingin mengkonfirmasi beberapa hal, mungkin dari beberapa tadi ada yang belum ditanyakan. Yang pertama, mengenai peserta. Nah, ini kan eh, eksebisi ini atau kompetisi ini akan mempersiapkan untuk tim Olimpiade eh, International on AI, ya kan, di tahun depan. Nah, kenapa di situ ada kelas 12? Sedangkan kalau tahun depan saya sudah sempat cari juga eh, International Olympiad on AI ini di tahun depan itu di bulan Agustus, sedangkan di bulan Agustus kelas 12 itu sudah lulus gitu ya. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan gitu ya. Kemudian yang kedua, ini saya mau bertanya, benar-benar mau bertanya ini untuk platform yang akan digunakan pada saat lomba. Jadi platform yang akan digunakan saat lomba, apakah dia user interface-nya mirip dengan exam browser atau menggunakan platform yang lain gitu. Jika ada menggunakan platform lain, maka sekiranya bisa diberikan video tutorial ataupun penjelasan mengenai penggunaan platformnya pada saat nanti kalau misalnya anak-anak sudah benar-benar mendaftar seperti itu. Mungkin itu saja. Baik Pak Efraim. Terima kasih. Ya, selanjutnya bisa Pak Mustafa atau Kak Kak Nyo Stephen yang mau menjawab. Baik, tadi yang pertama tentang kelas ya, Mbak Dina ya, betul ya? Usia 12 tahun Pak, sementara Kelas mungkin bukan usia, kelas 12 mungkin. sorry, kelas 12. Ya, Kelas baik. 12. Baik, ini mungkin perlu kami klarifikasi. Jadi sebenarnya begini ya. Pertama, aturan internasional itu untuk Olimpiade memang diperbolehkan bagi siswa yang sudah kelas 12 atau yang sudah lulus SMA, baru lulus, tapi belum mengikuti perkuliahan. Jadi belum mengikuti kuliah di misalkan di IOAI itu dan di IOI itu seperti itu. Di informatika dan di AI itu memang aturannya seperti itu. Mungkin di bidang-bidang yang lain perlu dicek ya, tapi setahu saya juga kira-kira seperti itu aturannya. Sehingga sebenarnya bagi yang sekarang kelas 12 pun juga tidak masalah bisa ikut. Tuh. Kemudian perlu diperhatikan juga bahwa syarat ini sebenarnya tidak berbeda dengan peserta OSN tahun ini. Ya, peserta OSN tahun ini kan syaratnya waktu pendaftaran dulu itu kelas 9 atau 10 atau kelas 11. Betul ya, pada saat itu yaitu di awal tahun 2025 yang daftar adalah kelas 9, kelas 10 atau kelas 11. Yang mana saat ini tentunya sudah jadi kelas 10, 11, dan 12 karena sudah naik kemarin ya. Gitu. Dan itu tentunya yang kelas 12 atau yang dulu kelas 11 di awal tahun 2025 itu masih boleh, masih berkesempatan untuk ikut pelatnas dan juga mengikuti Olimpiade Internasional. Minimal di informatika dan di IOAI kami tahu seperti itu. Mungkin untuk bidang lainnya boleh dicek apakah juga kira-kira sama seperti itu. Gitu. Cukup menjawab ini mungkin ya Pak Efraim tadi ya. Ya, selanjutnya pertanyaan selanjutnya ini Pak mengenai platform saat perlombaan. Baik. Nah, untuk platformnya sendiri nanti sebenarnya lebih detailnya akan diinfokan, tapi kira-kira kami akan menggunakan sistem yang setara dengan TLX untuk yang seleksi online-nya, sedangkan untuk yang seleksi Pak Mustafa sinyal, Pak Mustafa monitor. Sepertinya sinyal Pak halo, Mustafa. halo, Ah, iya Pak, halo. terdengar. Oke, maaf, maaf. Baik, jadi tadi untuk yang seleksi online, ya platformnya kami akan menggunakan kira-kira serupa dengan TLX, ya. Nanti akan diinfokan lebih detailnya, mungkin
URL-nya bukan tlx.toki.id tapi mungkin yang lain, tapi kira-kira seperti itu. Sedangkan untuk yang site final itu nanti akan diinfokan lebih lanjut ya, untuk yang lolos, yang dinyatakan lolos. Kira-kira seperti itu. Baik, terima Tapi kasih yang Mas. jelas untuk pemrograman tadi sudah disampaikan juga oleh Kak Nyong, ini tidak menggunakan C++ ya atau bahasa pemrograman yang lain, tapi hanya Python saja. Jadi benar-benar memang harus menguasai Python. Gitu mungkin Mbak Dina. Ya, baik Pak Mustafa, terima kasih. Sudah terjawab ya Pak Efraim? Ya, terima kasih. Selanjutnya, penanya selanjutnya yaitu dari ini Bapak Rido. Bapak Rido Abdul Salam. Nanti selanjutnya kita akan coba menanyakan, membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Izin bertanya Kak. Silakan, Jadi Mas Rido dari mana nih asalnya? saya saya Lido Abdulsalam dari SMA Negeri 1 Sumatera Barat Kak. Ah ya, silakan. Jadi saya ingin bertanya Kak, untuk memastikan saja. Berarti untuk yang seleksi tahap online pada tanggal 20 September itu berarti tipe soalnya berarti seperti OSNP Informatika yang kemarin Kak. Kayak berarti ada soal soal deskripsi soal, lalu juga deskripsi soal, lalu juga ada soal pemahaman yang bisa diselesaikan dengan cara tanpa program bisa diselesaikan di atas kertas. Terus juga ada soal pemrograman juga juga Kak yang dikerjakan menggunakan Python. Sekian, terima kasih Pak. Baik Mas. Baik Rido. Selanjutnya Pak Mustafa bisa dijawab. Silakan Bapak. Mungkin Kak Nyo mau mencoba jawab yang ini. Silakan Kak Nyo, monitor. Silakan Kak Nyo. Bagaimana sebelumnya? Bisa diulang? Eh, Tipikal soalnya apakah sama dengan yang kemarin OSNP kira-kira atau seperti apa gitu bentuknya? Mungkin bisa dijelaskan lagi. Oke, OSNP Informatika ya ini ya? Atau OSNP apa? Betul, 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 betul. Oke, untuk tipe soalnya sendiri beda ya, beda banget ya dengan OSNP Informatika ya. Karena kalau tipe soalnya di sini kan ada apa namanya tadi melihat dari silabusnya ada matematikanya, lalu ada pemrogramannya juga. Jadi eh, maksudnya cukup beda lah ya dengan OSN Informatika. Kalau OSN Informatika sendiri kan ada tadi kan ya kayak kita harus merancang solusi gitu kan ya. Dan untuk eksibisi kali ini nggak seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Kak Nyo. Sudah terjawab ya Mas Rido? Baik, kita ke penanya selanjutnya ya. Dengan Abdul Latif dari SMA N61, silakan. Terima kasih atas waktunya. Ya, Sebelumnya dengan mohon maaf Bapak ya Pak. Pak Abdul dari mana? Ya, Pak Abdul sama bisa kita dinyalakan terkait videonya. karena keadaan masalah Suaranya kecil ya Pak? suaranya kecil. Iya, tidak terdengar jelas. Dari SMA N61 Jakarta. Ya, Yang silakan. mau saya tanyakan, ini kebetulan kan kami juga sedang menjalani program dari Bina Talenta Indonesia. Nah, kebetulan ada juga di situ programnya untuk KA, yaitu kecerdasan artifisial. Adakah keterkaitannya dengan eksebisi lomba ini? Tuh. Karena kan kebetulan kalau misalkan kita mengikuti lagi, kebetulan siswa-siswa kami juga sedang sekarang udah lagi proses. Kemarin udah ikut tes dan udah ikut post tesnya udah dua hari kemarin di Kamis dan Jumat. Adakah keterkaitannya dengan Bina Talenta Indonesia? Karena di Bina Talenta Indonesia itu kan ada STEM dan juga ada AI-nya juga seperti itu. Nah, itu saja mungkin yang kami tanyakan. Baik Pak Abdul. Silakan Pak Mustafa atau Pak Jumail yang bisa menjawab. Ada keterkaitan dengan Bina Talenta. Mungkin lebih ke Pak Jumail, mungkin mohon maaf Mbak Ya, Dina. monitor Pak Jumail. Pak Jumail. Monitor Pak Jumail. Halo, Ah iya, silakan Pak. ya gimana? Mohon maaf tadi suara apa kurang terdengar. Ya, lomba eksibisi ini apakah ada keterkaitannya dengan
Suaranya hilang, Mbak. Ya Pak, Pak Jumail bisa dengar suara saya Pak? Ya, dengar sekarang. Lomba eksibisi ini apakah ada keterkaitannya dengan Bina Talenta Pak? Oke, ya. Ah, apa Bina Talenta itu nanti yang berada di bawah koordinasi eh, staf ahli menteri Pak Mariman. Jadi kebetulan ya untuk eh, untuk eksebisi ini memang di bawah koordinasinya dari staf khusus menteri bidang transformasi digital dan kecerdasan artifisial bersama dengan Puspresnas dan BPTI. Jadi eh, berbeda ya berbeda, tetapi mungkin ya secara umum tujuannya sama ya membangun eh, talenta dalam konteks digital. Tuh, kasih. Baik, terima kasih Pak Jumail. Sudah terjawab ya Pak Abdul Latif ya. Baik, kita eh, membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat nih Pak ya, yang di-up terus sama Bapak Ibu. Ya, yang nomor satu. Nah, ini dari Bapak Andi Budiman, yaitu pertanyaannya, soal seleksi online, kalau saya lihat di contoh soal, itu sepertinya tidak terlalu butuh Python. Lebih ke mathematical thinking dan logical reasoningnya saja. Jadi, apakah soal seleksi online-nya supposed to be answered without Python programming? Lalu pertanyaan kedua, nanti jika lolos di tahap final, keberangkatannya bagaimana? Apakah keberangkatannya bersamaan dengan kontingen OSN bidang lain dari provinsi atau bagaimana? Dan juga pembiayaannya mengenai transportasi, akomodasi, apakah ditanggung sendiri atau ditanggung dinas? Silakan. Baik, saya coba jawab ya, Mbak Dina. Ya. Untuk soal tadi betul sekali ya bahwa untuk seleksi online memang yang lebih ditekankan adalah kemampuan dan pemahaman di bidang matematika, statistika, kemudian problem solving gitu ya secara umum, seperti yang dijelaskan juga oleh Kak Nyul. Dan soal-soalnya memang tidak perlu diselesaikan dengan Python. Artinya harusnya bisa dikerjakan meskipun tidak menulis program dalam bahasa Python gitu. Mungkin hanya perlu coret-coret di atas kertas dan seterusnya. Akan tetapi bukan berarti tidak boleh. Artinya bisa jadi juga uh, bagi yang sudah menguasai Python misalnya gitu ya, ketika mengerjakan soal seleksi online, kalau memang dirasa itu bisa dikerjakan dengan Python, ya dan itu lebih cepat, lebih mudah, ya silahkan juga. Ya, bisa jadi memang akan seperti itu, gitu ya. Tapi sekali lagi tidak harus dan untuk seleksi online. Nah, tapi untuk yang onsite nanti bisa jadi memang perlu eh, membuat atau menulis program Python, gitu ya, sehingga nanti requirement-nya akan sedikit lebih tinggi untuk yang babak final onsite. Seperti itu ya. Mudah-mudahan cukup jelas ini ya. Gitu. Silakan dicek kembali contoh soalnya dan coba dikerjakan. Nanti akan lebih terbayang gitu ya. Kebutuhan itu seperti apa. Kemudian eh, tadi untuk keberangkatan memang secara umum pasti akan berbarengan karena memang rangkaian kegiatannya sama. Jadi secara besar intinya nanti yang eh, eksebisi AI ini akan mengikuti pembukaan OSN bareng dengan yang lainnya, gitu ya. Tetapi bisa jadi nanti akan selesai lebih cepat daripada yang lainnya. Jadi penutupannya mungkin duluan dibanding yang lain. Gitu. Tapi untuk keberangkatan itu bersama, gitu. Karena nanti rangkaian kegiatannya sama-sama dimulai dengan pembukaan OSN berbarengan dengan bidang yang lainnya. Kira-kira begitu mungkin. Terus terkait biaya juga memang ini alhamdulillah juga memang kita sedang mengusahakan ada beberapa sponsor yang sudah akan membantu sudah kita koordinasikan juga dengan BI
Mudah-mudahan nanti semuanya yang dinyatakan lolos ke final 30 orang ini tentunya akan apa mendapat alokasi yang sama gitu ya, akomodasi dan yang lain-lainnya ini sesuai dengan yang biasa diterima atau yang di fasilitas yang diterima oleh peserta OSN bidang yang lainnya gitu ya. Jadi nanti akan ada apa fasilitas yang disediakan gitu ya. Nah, nanti persisnya kita akan sampaikan kembali gitu ya. Tapi bayangkan saja bahwa untuk adik-adik ini intinya kalau lolos ya nanti statusnya sama seperti peserta OSN bidang yang lainnya gitu di finalnya nanti. Kira-kira gitu mungkin Mbak Dina. Baik, terima kasih Pak Mustafa sudah terjawab ya Pak Andi. Baik, kita ke penanya yang raise hand. Kita lanjutkan dengan Pak Fatan atau Adik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana? Perkenalkan, saya Fata Nomor Danis dari SMA 3 Bekasi. Ah iya, silakan ada yang ditanyakan. Saya ingin bertanya tentang teknis perlombaan. Oke, yang pertama, nanti di tahap online kan kita tidak perlu membuat program Python, tapi tadi sudah dijelaskan bahwa kita boleh menggunakan program Python jika dirasa dapat mempermudah perhitungan. Nah, apakah kita boleh menggunakan pre-written code untuk mengerjakan soal? Jadi kita boleh menggunakan kode-kode yang sudah ada di dalam komputer, dan kemudian apakah kita boleh menggunakan aplikasi lain seperti spreadsheet, kalkulator, dan juga graphing kalkulator offline yang sudah terinstall di komputer? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Fatan. Silakan Pak Mustafa atau Kak Nyo. Kaknya mungkin nanti bisa nambahin ya. Jadi tapi sekilas intinya begini Pak. Eh, Semua kode yang ditulis untuk mengerjakan soal itu harus ditulis pada saat lomba. Jadi ini serupa dengan aturan yang ada di bidang informatika, ya. Jadi semua kode itu harus ditulis sendiri oleh peserta dan selama masa kompetisi, bukan di luar jam kompetisi. Jadi tidak boleh dituliskan sebelumnya atau mengcopy paste dari yang sudah ditulis sebelumnya atau apalagi mengcopy paste dari sumber yang lain. Nah, ini tidak boleh. Semuanya harus ditulis sendiri pada eh, durasi kompetisi itu berlangsung. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dan juga alat yang atau environment yang digunakan itu harus yang terinstal secara offline di komputer itu, bukan mengambil atau menggunakan compiler online seperti Google Colab atau yang sejenisnya ya. Ini juga kami jelaskan di web ya, jadi ada beberapa hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan atau dikerjakan oleh peserta selama kompetisi. Itu ada di web, nanti silakan dicek kembali supaya lebih paham. Jadi nanti kami akan menerapkan proctoring atau pengawasan tentunya ya untuk menjamin bahwa ini memang dipatuhi dan tentunya nanti semua pelanggaran akan dicatat dan tentunya bisa menentukan hasilnya nanti gitu ya kalau ada pelanggaran. Kira-kira begitu mungkin, Dina. Mudah-mudahan menjawab. Ya, Saya mau terima izin kasih Pak nambahin. Kak Mustafa. Nyo, si Anya ada tambahan, Kak Nyo silakan. Oke. Eh, untuk environment-nya sendiri, tadi tadi udah disampaikan sama Pak Mus bahwa intinya sudah harus terinstall ya. Jadi penggunaan internet itu tidak boleh sama sekali ya. Jadi tadi yang disampaikan, walaupun kalkulator internet itu jangan ya, tidak boleh ya. Jadi seperti compiler-compiler online, seperti Google Colab dan lain-lain, itu tidak boleh. Kemudian untuk penggunaan kayak kalkulator atau Google Sheets atau Excel secara offline yang udah terinstall itu diperbolehkan ya. Mungkin itu aja sih yang mau saya nambahin. Ya, terima kasih Kak Nyo dan juga Pak Mustafa. Sudah terjawab ya Mas Fatan. Selanjutnya, ke penanya selanjutnya ke Zevanya Devira, silakan. Dari mana? Atau ke Kevin Joselito, silakan. Ya, halo Kak. Suara saya kedengaran nggak? Terdengar Kevin, Ya, saya selanjutnya. ingin bertanya, nanti kalau ada informasi tambahan, misalnya mengenai TLX ya gitu, diinformasikannya melalui apa ya? Baik, baik.
Gimana Pak Mustafa untuk Baik, informasinya? baik, makanya kami mohon semua pendaftar untuk mendaftar dan mengirimkan nomor HP ataupun juga alamat email yang lengkap ya supaya nanti kami bisa mengirimkan informasi-informasi yang lainnya secara lebih mendetail ya. Mohon maaf sekarang ini ada beberapa hal yang memang belum bisa kami pastikan. Misalnya URL dari sistem lombanya nanti seperti apa, ada itu nanti akan dikirimkan ya. Hal-hal yang teknis seperti itu akan dikirimkan dan tentunya ya kami perlu informasi atau data email ataupun nomor HP yang bisa kami kontak ya setelah ini. Jadi silakan yang sudah mendaftar jangan lupa ya memberikan informasi nomor kontak atau email yang valid supaya bisa kami hubungi nanti. Baik, terima kasih Pak Mustafa sudah terjawab ya Mas Kevin. Selanjutnya ke penanya Muhammad Arsyad, silakan. Atau Zevanya Devira sudah bisa? Ya, permisi Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk di website Mana? uai.toki.id kan ada bagian bentuk dan contoh soal. Kita diperbolehkan menggunakan spreadsheet dan juga kalkulator. Tapi yang saya tanyakan ada serta bahasa pemrograman, misal Python. Tidak karena di sini dituliskan misal, apakah berarti saya bisa menggunakan C++ dalam lingkup yang lokal, bukan yang online? Ya, kasih Kak. Baik Mas Arsyad, silakan Pak Mustafa. Baik ya sebenarnya memang untuk alat atau tool ya yang dipakai untuk mengerjakan soal seleksi online eh, kami tidak bisa juga ya membatasi semacamnya harus Python misalnya gitu. Kalau memang misalkan ada yang sudah lebih terbiasa dengan C++, sebenarnya ya tidak dilarang juga sih. Karena toh itu kan hanya alat untuk mengerjakan soal. Nanti yang dikirim hanya jawabannya saja kan, jawaban akhir gitu, bukan programnya. Jadi sebenarnya ya tidak masalah kalau memang mau pakai CPP atau bahasa program yang lain, Java dan seterusnya untuk menjawab pertanyaan seleksi online. Nah, tapi nanti di final dan seterusnya bahkan nanti untuk pelatnas dan sampai ke IOAI memang sudah spesifik harus Python gitu ya. Jadi ada baiknya juga kalau dari sekarang ya mulai dibiasakan juga kalau belum ya terbiasa dengan Python gitu. Tapi sekali lagi untuk yang seleksi online tidak dilarang atau harus Python gitu tidak. Ya. Baik, terima Cukup kasih jelas Pak. ya mungkin ya. Hmm. Sudah terjawab ya Mas Arsyad. Baik, kita ke penanya selanjutnya. Di sini ada Pak Adrian Eka Putra, silakan Pak. Suaranya belum terdengar Bapak. Belum ada Pak suaranya Pak. Sepertinya tidak ada suaranya. Berarti chat. Berarti di chat aja ya Pak. Tidak ada suaranya Pak. Di chat aja ya Pak. Ya, baik. Silakan dengan Mas Arfian Humaira. Mbak atau Mas. Tes tes, halo. Iya, Apakah silakan. terdengar? Ya, terdengar. Silakan. Halo, perkenalkan saya Arfian Humaira dari SMA N1 Surakarta. Izin bertanya mengenai jumlah butir soal pada saat penyisihan itu berapa? Baik, silakan Pak Mustafa. Jumlah soal ya. Jumlah soal Pak. Ya, baik. Ya, jumlah soal yang kami tuliskan itu adalah untuk yang versi online antara 5 sampai dengan 8 soal. Kami belum pastikan atau belum sampaikan dengan pasti berapa jumlahnya. Tapi antara 5 sampai dengan 8 soal dikerjakan selama 3 jam. Bentuk soal, contoh soal sudah kami sampaikan semua ya di web, jadi diperkirakan saja nanti ada soal seperti itu sekitar 5 sampai dengan 8 dikerjakan dalam waktu 3 jam. Kira cukup menjawab? Terima kasih Pak Mustafa. Sudah terjawab ya? Baik. Gimana Pak Adrian? Mau bertanya lagi atau di chat aja? Di chat aja ya. Oke, kita turunkan raise hand-nya. Baik, Bapak Ibu. Pak Darman, silakan. Terakhir ya, Pak Darman.
Silakan Pak Darman. Assalamualaikum. Bisa dengar? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Ya, saya ada Pak Darman dari SMK Cokro Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Izin bertanya Pak, apakah untuk seleksi lomba ini udah ada kisi-kisi soalnya gitu? Biasanya kan kalau di tingkatan LKS biasa itu kan udah ada kisi-kisi soalnya. Kalau ini ada enggak untuk kisi-kisi soalnya? Kan tadi kan Baik. teknisnya sudah menggunakan program Python kan? Ya, baik Pak. Baik. Cuman itu saja pertanyaan Bapak. Baik. Baik, langsung saya jawab Mbak Tina. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Darman. Jadi seperti tadi juga disampaikan, kami sudah sediakan web ya Pak ya. Web alamatnya saya kirimkan lewat chat ya. Ini di sini sudah ada semua baik itu silabus yang mungkin bisa dianggap seperti kisi-kisinya ya. Silabusnya itu seperti apa, kemudian bentuknya itu seperti apa, dan juga termasuk contoh soalnya. Ya cukup banyak di situ contoh soalnya, bisa tinggal di download dan nanti dipelajari. Jadi eh mudah-mudahan sih sudah cukup jelas ya. Nanti kalau memang ada hal yang ditanyakan, kami juga sudah menyediakan alamat email ya Pak, untuk dikontak. Ya, silakan. Iya Pak, jadi ini aja Pak, saya ngerti Pak, ini untuk yang teknisnya sebentar nanti. Apakah kita kan ini sistemnya online ya, eksibisinya jalurnya kan online. Apakah ada proteksi kamera yang digunakan dalam saat proses lomba atau gimana? Apakah Baik, betul Pak. orangnya steril atau gimana begitu? Ya. Baik, secara umum mungkin ini serupa dengan kegiatan seleksi OSN bidang, misalnya kemarin di bidang informatika, ketika tahapan eh, kabupaten, kota, dan juga provinsi sampai dengan semifinal kemarin masih daring ya, dan itu juga selalu ada proctoring atau pengawasan ya. Nah nanti kira-kira seperti itu juga ya. Detail persisnya nanti tentunya akan kami informasikan ya, harus join Zoom kemana misalnya, atau harus menggunakan perangkat yang seperti apa, itu nanti akan kami informasikan bagi yang sudah mendaftar gitu. Tapi yang jelas pasti akan ada proctoring atau pengawasan untuk seleksi yang online-nya ini. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih Pak. Jadi untuk Baik. pesertanya ini kan siswa kan Pak, bisa lebih dari satu. Ya betul. Pesertanya siswa dan bisa lebih dari satu. Ah iya, makasih Pak. Cuman itu pertanyaannya. Nah, terima kasih Pak Dharma. Ya, makasih juga Bu. Terima kasih ya Pak Mustafa. Satu lagi mungkin terakhir ya dengan Pak Siswomar Hayudi, silakan. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Waalaikumsalam. Siswomar Hayudi dari SMA Negeri 9 Semarang. Mau menanyakan terkait apakah untuk pendaftaran tersebut itu berbayar atau emang gratis Pak? Ya, panitia. Sudah, terima kasih. Baik, mahasiswa. Bisa Pak Mustafa, silakan menjawab. Ya, tidak dipungut biaya Pak. Sama seperti bidang-bidang lainnya di OSN, ini memang diserahkan secara resmi oleh PPTI dan disupport oleh para sponsor nanti, dan tidak dipungut biaya apa-apa. Jadi silakan mendaftar dan mengikuti seleksi yang online-nya, dan insya Allah kalau lolos berarti ya berhak untuk nanti mengikuti babak final secara onsite ya. Jadi begitu Pak. Nah, jadi jangan khawatir, tidak dipungut biaya pendaftaran. Link pendaftaran sudah ada ya, tinggal dibuka dan nanti diisikan. Baik, terima kasih Pak Mustafa, penjelasannya sudah dijawab. Baik, jika sudah tidak ada lagi yang bertanya dan juga karena keterbatasan waktu, maka kita cukupkan acara sosialisasi hari ini ya. Mbak Dian, Ya, halo? ya sebentar, saya mau menambahkan tadi soal ada pertanyaan tentang beda bina talenta dengan
eksibisi ya sedikit saja karena Ya, ini silakan Pak penting. Maruf. Iya, nah mungkin perlu di apa namanya pahami oleh Bapak Ibu sekalian bahwa memang ada dua agenda ya, ada eksibisi, ada juga Bina Talenta Indonesia. Nah, mungkin perbedaannya bisa disampaikan bahwa Bina Talenta Indonesia ini murni seleksi lalu kemudian pembinaan dan tujuannya adalah untuk apa namanya inovasi dan riset ya. Nah, itu perbedaannya mungkin. Sementara di eksibisi ini adalah murni kompetisi. Jadi ada seleksi lalu kemudian para peserta diajak untuk berkompetisi di bidang kecerdasan artifisial. Dan karena tahun ini baru pertama, maka modelnya eksibisi. Nah, untuk proses selanjutnya di tahun-tahun selanjutnya mungkin sudah bisa masuk ke OSN ya, tidak lagi eksibisi. Jadi dan juga nanti setelah proses-proses di OSN maupun eksibisi, para peserta juga didorong untuk mengikuti Olimpiade ya, Pak Mustafa ya. Di apa namanya di perlombaan-perlombaan lainnya di dunia, di Asia dan di dunia, nggak hanya di nasional gitu. Nah itu mungkin perbedaannya. Jadi yang Bina Talenta itu lebih ke pembinaan, jadi peserta atau murid, peserta didik diseleksi lalu kemudian dibina, dilatih untuk menjadi seorang inovator dan riset gitu. Sementara yang ini eksibisi dan oleh OSN nanti itu lebih ke kompetisi. Dan harapannya adalah ini menambah awareness sekolah untuk lebih banyak lagi sekolah yang menerapkan mapel coding dan kecerdasan artifisial. Mungkin itu Mbak Dewi dan Bapak Ibu sekalian terima kasih. Baik, terima kasih Pak Maruf Mutakin dari tim staf khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bidang transformasi digital dan juga kecerdasan buatan yang telah konfirmasi kembali mengenai Bina Talenta tersebut. Ya, jika sudah tidak ada lagi yang ditanya dan juga sudah keterbatasan waktu, maka kita cukupkan acara sosialisasi hari ini. Bahan materi dan juga rekaman Zoom sosialisasi ini dapat dilihat lagi di kanal YouTube Pusat Prestasi Nasional. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang telah menyampaikan materi dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan seluruh Indonesia, kepala sekolah, guru, dan juga adik-adik murid yang telah meluangkan waktu mengikuti sosialisasi hari ini. Dan juga antusias sesi tanya jawabnya. Semoga dapat memberikan pencerahan, pemahaman, dan juga kelancaran dalam mengikuti eksibisi Lomba Kecerdasan Artifisial atau AI, Artificial Intelligence, IOAI, Jenjang Pendidikan Menengah tahun 2025. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Kami pamit akhiri Zoom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.